Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang analisis data kualitatif pada penelitian fenomenologi. Saya Lailatul Wulan Sabitri, NIM 158. Perkenalkan, nama saya Ani Rodiah, NIM 197. Nama saya Lafi Fajar, NIM saya 12403183196. Nama saya Muhammad Sabilal Aqwam, NIM 12403183207. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data penelitian kualitatif 2 yang akan disampaikan berikut ini. Analisis data penelitian kualitatif 2. Konsep dasar analisis data kualitatif fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani phenomenon, yang berarti menunjukkan diri. Pada awalnya, studi tentang fenomenologi berkaitan dengan struktur kesadaran sebagaimana dia alami, karena fenomenologi ini berkaitan erat dengan pengetahuan tentang sesuatu sejauh menampakkan diri dalam pengalaman. Adapun konsep dasar fenomenologi, yaitu perlu dipahami antara lain: 1. Fenomena, yaitu objek, peristiwa dalam persepsi yang dikaji dalam penelitian fenomenologi. Yang kedua, epoche, yaitu cara pandang hal baru dalam melihat sesuatu. Yang ketiga, konstitusi, yaitu proses konstruksi dalam kesadaran manusia. Yang keempat, kesadaran, yaitu pemberian makna yang aktif tentang pengalaman diri kita sendiri. Dan yang terakhir, reduksi, yaitu memilah pengalaman untuk mendapatkan fenomena dalam wujud yang semurni-murninya. Satu-satunya bagi kita untuk mengetahui pengalaman orang lain adalah dengan menanyakan kepada mereka arti yang mereka berikan pada pengalamannya. Arti menanyakan pengalaman mereka berarti mewawancarainya. Lewat wawancara tersebut, orang akan mengungkapkan makna pengalamannya. Hal penting lain untuk dapat memahami arti pengalaman orang lain, yaitu dengan terlibat langsung dalam konteks dan situasi mereka. Memahami konteks dan keadaan subjek yang diteliti berarti juga berada bersama mereka. Berada bersama berarti juga mengalami apa yang mereka alami. Fenomenologi yang diterapkan sebagai penelitian ini bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Sasarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagaimana disadari. Adapun peneliti yang menggunakan analisis metode fenomenologi harus mendekati objek penelitiannya dengan pikiran polos, tanpa asumsi, praduga, prasangka, atau konsep, dan membiarkan partisipan untuk mengungkapkan pengalamannya, sehingga nantinya akan diperoleh hakikat terdalam dari pengalaman tersebut. Fenomenologi sangat berpengaruh pada penelitian karena hendak memahami arti yang disampaikan oleh partisipan. Prosedur dan fokus penelitian kualitatif fenomenologi. Menurut Kreisberg, pakar metodologi, prosedur, dan fokus penelitian fenomenologi diantaranya yaitu menentukan judul untuk mencatat informasi penting, menentukan rumusan masalah yang sesuai untuk diteliti dengan menggunakan penelitian fenomenologi, C. Menyusun dan mengingat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada individu, D. Penelitian menggunakan metode fenomenologi merupakan narasi deskriptif yang didapatkan dari cerita individu yang mengalami pengalaman atau suatu fenomenologi yang diteliti. E. Analisis data pada metode fenomenologi, yaitu dengan mentransfer data lalu merujuk pada rumusan masalah. Peneliti melakukan coding, clustering, labeling secara tematik, dan melakukan interpretasi. F. Tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi berbatin. T.
Teknik pengumpulan data kualitatif fenomenologi. Terdapat 3 teknik pengumpulan data kualitatif fenomenologi, diantaranya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah: 1. Proses memasuki lokasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti seperti mencari seorang informan yang sudah mengalami suatu fenomena. 2. Ketika berada di lokasi, kondisi di mana peneliti saat berada di lapangan untuk mengumpulkan data dari informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan sebagai sumber data. 3. Upaya pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif fenomenologi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif fenomenologi, yaitu dengan 4 cara, diantaranya wawancara atau interview, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat pencatatan hasil pengumpulan data. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini merupakan proses yang sangat penting untuk dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif. Hal ini karena dengan wawancara, maka peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi peneliti juga akan mengetahui apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Cara teknik yang kedua yaitu observasi. Observasi, dengan kita melakukan observasi, peneliti akan memperoleh data yang valid dan spesifik dari keterangan yang diperoleh dari wawancara di setiap lokasi. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi keakuratan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dokumentasi biasanya bersumber dari informasi yang bukan manusia. Contohnya seperti dokumen dan rekaman atau catatan dalam penelitian kualitatif. Dokumen dan rekaman atau catatan dalam penelitian kualitatif ini seringkali diabaikan sebab dianggap tidak dapat disejajarkan keakuratannya dan kerinciannya. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu mencatat hasil pengumpulan data. Pencatatan hasil pengumpulan data ini merupakan hasil dari seberapa akurat, rinci, dan hasil analisis yang telah diteliti, penelitian yang telah dilakukan. Pencatatan hasil pengumpulan data akan mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data akan bersandar pada catatan-catatan yang dibuat peneliti. Tahap-tahap penelitian kualitatif fenomenologi. Langkah-langkah penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Yang kedua yaitu menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat yaitu teknik penentuan informan. Yang kelima yaitu melakukan analisis data fenomenologi, dan yang terakhir yaitu peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Yang pertama, menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Di sini peneliti
berusaha memahami konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Peneliti menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui para informan dengan cara pemahaman konsep bagaimana fenomena bisa terjadi atau bagaimana orang bisa mengalami fenomena tersebut. Yang kedua yaitu menyusun daftar pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Nah, di sini peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkapkan makna pengalaman bagi para individu serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap harinya. Pertanyaan yang disusun ini harus merupakan pertanyaan inti atau bagian dari pertanyaan penting, atau pertanyaan yang mengungkapkan makna pengalaman dan dapat menguraikan pengalaman individu. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang akan diteliti. Data bisa diperoleh dengan wawancara ataupun observasi yang mendalam. Yang keempat yaitu teknik penentuan informan. Menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tersebut. Di sini peneliti harus menentukan informan yang relevan dengan masalah atau ruang lingkup bahasan dari penelitian itu tadi. Yang kelima yaitu melakukan analisis data fenomenologis. Analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah data atau mengelompokkan data dan menyusun data secara sistematis, sehingga data dapat lebih mudah dipahami oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain. Yang terakhir, tahap penelitian kualitatif fenomenologi yaitu peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Nah, hasil dari penelitian tadi biasanya berupa laporan hasil penelitian yang bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya adalah teknik analisis data kualitatif fenomenologi. Dalam teknik ini ada 4 tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendeskripsikan sepenuhnya atas fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Selanjutnya adalah tahap horizontalization. Dari hasil transkripsi penelitian, peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. Pada tahap ini, peneliti harus sabar untuk menunda penilaian atau epos. Artinya, unsur subjektivitasnya jangan mencampuri upaya merinci poin-poin penting sebagai data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara tadi. Selanjutnya, tahap cluster of meaning, mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema, serta menyisihkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Kemudian, tahap deskripsi esensi, peneliti mengkonstruksikan atau membangun deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi dari pengalaman para subjek. Terakhir, peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan ini berisikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seseorang mengalami suatu fenomena. Laporan penelitian ini menunjukkan adanya kesatuan makna tunggal dari pengalaman di mana seluruh pengalaman itu memiliki struktur yang penting. Sedangkan menurut Creswell menjelaskan tentang teknik analisis data dalam kajian fenomenologi sebagai berikut. Yang pertama, peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami subjek penelitian.
Yang kedua, peneliti menemukan dan mengemukakan pernyataan hasil dari deskripsi data yang sudah diperoleh. Pernyataan yang diperoleh dapat dikembangkan. Yang ketiga, mengelompokkan atau mengklasifikasi pernyataan-pernyataan yang diperoleh ke dalam tema atau subbab bagian, dan untuk menghindari pernyataan yang berulang-ulang atau tumpang tindih. Yang keempat, peneliti merefleksikan pemikirannya dengan tujuan untuk mencari seluruh makna yang mungkin ada dan mempertimbangkan kerangka tujuan atas gejala dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami. Yang kelima, peneliti mengkonstruksikan seluruh dan makna dari pengalaman subjek dan menjelaskannya. Yang keenam, peneliti melaporkan hasil penelitiannya dan laporan tersebut menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan. Kemudian tulis deskripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.